salam. Kenapa? Ternyata salam itu adalah doa. Tapi biarlah aku ulangi sekali lagi Pak Di, mudah-mudahan dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu barulah terpaksa besar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau saya perhatikan jamaah pada subuh ini adalah jamaah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal. Besar-besar saya suara ata. Oleh karena itu, kalian yang hadir di pagi subuh ini adalah kalian yang sudah mendapatkan hidayah. Ya. Kalian sudah mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, peliharalah hidayah ini. Ya. Jagalah baik-baik hidayah ini. Kenapa? Yahdi may yasha. Bayangkan, Allah sudah memberikan kalian hidayah. Luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita baca sejarah, ya, ternyata banyak orang-orang dekat Nabi, keluarga dekat Nabi, tidak mendapat hidayah. Malah tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh ayahnya, termasuk di dalamnya Kan'an, putra Nabi Nuh. Coba, anak Nabi tidak mendapat hidayah. Ada lagi satu namanya Azar, itu keluarga dekat Nabi. Azar ayahnya Nabi Ibrahim. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu penegak tauhid, pembawa risalah, penyampai kebenaran. Tapi ayahnya Azar itu adalah seorang kolektor berhala. Coba bayangkan. Ada juga istri Nabi, istrinya Nabi Lut. Istri Nabi, bukan istri ustaz. Istri Nabi, istrinya Nabi Lut, juga tidak mendapat hidayah. Maka beliau tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh suami. Jadi bukan jaminan keluarga Nabi, keluarga ustaz mendapat hidayah. Tidak. Ada lagi namanya Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Bayangkan pamangnya Nabi Muhammad sendiri. Abu Lahab dan Abu Jahal menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi. Malah Abu Talib, Pak, luar biasa, sempat memelihara Nabi. Tapi hidayah tidak mendapatkan beliau-beliau ini. Ya. Maka beliau tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh keponakannya. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, dan abu-abu yang lain. Tapi bukan abu-abu di sini. Tidak mendapat hidayah. Ya, maka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu kita ini siapa? Coba renungkan coba. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa Nabi. Bukan ayah Nabi, anak Nabi, paman Nabi, istri Nabi. Tapi Masya Allah, hidayah terus menuntun langkah-langkah kita. Hidayah terus membimbing kita
Akhirnya kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang dititahkan oleh Allah, utamanya ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Oh, kalau bukan hidayah kita tidak mampu, Pak, melaksanakan itu semua. Oleh karena itu sekali lagi peliharalah hidayah itu. Jagalah baik-baik hidayah itu. Yahdi mayasya, Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Ada satu sejarah, Nabi Nuh itu, Pak, diberi umur oleh Allah selama 950 tahun. Luar biasa umurnya Nabi Nuh. 950 tahun. Malah beliau berdakwah sepanjang hidup. Malah Nabi Nuh sempat menyisihkan umurnya selama 800 tahun. Ini 800 tahun Nabi Nuh berdakwah menyampaikan kebenaran, tapi selama 800 tahun beliau dakwah, hanya 80 orang yang ikut beriman kepada Nabi Nuh. Luar biasa, Pak. Ya, 800 tahun hanya 80 orang. Artinya 10 tahun satu orang. Luar biasa. Oleh karena itu ketika dikaji di dalam Al-Quran, oh, ternyata umat yang dihadapi Nabi Nuh, Pak, adalah umat super bandit, bajingan, keras kepala. Kalau Nabi Nuh ceramah, ditutup telinganya dengan tangannya. Ditutup. Sekarang ini kadang-kadang kalau bukan ustadznya yang ceramah tidak mau datang. Ini bahaya ini. Itu. Kenapa? Sudah ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hatinya sudah dikunci, telinganya sudah ditutup, penglihatannya sudah dibutakan. Mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab. Jadi hati-hati. Oleh karena itu Nabi Nuh 800 tahun dakwah hanya 80 orang. Jadi Nabi Nuh waktu itu langsung memohon kepada Allah, ya Rabb, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruangmu, saya kemukakan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tapi kalau saya berdakwah kepada mereka, ya Allah, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Ya Rabb, saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini. Bayangkan 800 tahun dakwah, menyerah, angkat tangan, tidak mampu menghadapi umat seperti ini. Sampai-sampai Allah menegur waktu itu, Nuh, kalau kamu tidak sanggup, apa maumu? Apa jawab Nabi Nuh? Kalau saya punya mau, ya Rabb, habisi saja semua. Beda Nabi Muhammad, ya. Beda. Waktu Nabi Muhammad dakwah ke Taif, dilempari batu, keluar darah mengalir. Tampil Mikail, tampil Jibril, Muhammad, Uhud. Akan kutimpakan kepada mereka. Tapi Nabi bilang, jangan, mereka belum tahu. Tapi Nabi Nuh, justru Nabi Nuh tidak bisa diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia di pada mahsyar kelak. Kenapa? Dosanya besar, salahnya besar. Apa salahnya? Dia sendiri memohon kepada Allah supaya umatnya ditenggelamkan saja. Coba. Kalau Nabi Ibrahim bagaimana, Ustaz? Oh, Nabi Ibrahim, Pak, pernah sombong. Kapan? Ketika beliau menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor onta. Malaikat memuji, manusia kagum, muncul sifat manusianya, dipuji, luar biasa kamu Ibrahim. 1000 ekor domba, 300 ekor onta. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan 1000 ekor domba, jangankan 300 ekor onta, andaikan ada anak saya, anak saya juga kusembelih. Ini sudah nazar. Oleh karena itu ketika ada anaknya, lucu-lucunya ditagih oleh Allah. Ingat, Ibrahim, nazarmu dulu. Andaikan ada anak. Kalau Nabi Musa, Ustadz, bagaimana tuh? Oh, paling parah Nabi Musa. Apa dosanya? Nabi Musa pernah membunuh. Nabi Musa pernah membunuh. Kalau Nabi Adam, Ustaz, oh Nabi Adam lagi paling parah. Bayangkan sudah difasilitasi surga,
nikmati seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu, Adam, jangan coba-coba kamu dekati pohon khuldi, dekat. Saya tidak mau. Tapi Nabi Adam memetiknya juga. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Menurut riwayat Pak, selama 300 tahun Nabi Adam taubat, menangis, menyesal sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Ibrahim selama 300 tahun belum diampuni oleh Allah, hanya gara-gara menyebut nama Muhammad barulah taubat Nabi Adam diterima oleh Allah. Di akhir taubatnya Nabi Adam munajat, ya Rabb, dengan nama Muhammad dan kebesaranmu, ampunilah dosa dan kesalahanku. Allah waktu itu langsung menegur Nabi Adam, kaifa araftahu ya Adam walam ahluku, dari mana kau tahu itu nama Adam sedangkan manusianya belum lagi aku ciptakan. Jadi jangan heran Pak kalau ada orang kadang-kadang bertanya, siapa yang lebih tua, nama Muhammad atau Nabi Adam? Siapa? Pasti kita jawab Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ternyata jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Muhammad terpampang di kaki Arsy. Terbukti ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Kata Allah, Adam, dari mana kau tak tahu nama itu Adam, sedangkan manusianya belum kuciptakan? Nabi Adam menjawab, ya Rabb, sewaktu engkau menciptakan aku, engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, terbuka mataku, lalu aku memandang ke kaki Arsy-Mu, nampaklah olehku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu jika Muhammad adalah orang yang paling dekat denganmu. Di mana ada namamu, di situ pasti ada namanya, dan senantiasa bergandengan dengan namamu di kaki Arsy. Luar biasa. Oleh karena mari senantiasa memperkuat persaudaraan. Ya, perkuat persaudaraan. Kenapa? Yang pertama dibangun Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah, persaudaraan. Apa itu? Mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansar. Oleh karena itu ada kisah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini Pak Ibu orang kaya. Oh, uangnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, ontanya banyak, istrinya juga banyak. Ini Abdurrahman ini Pak. Jadi ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, semua hartanya ditinggal. Maka Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman dengan seorang Ansar namanya Sa'ad. Sa'ad inilah yang membantu Abdurrahman. Kata Sa'ad, Abdurrahman, di Mekah memang kamu kaya, uangmu banyak, rumahmu banyak, bahkan ontamu juga banyak, istrimu juga banyak. Tapi setelah kamu sampai di Madinah, kamu tidak punya apa-apa. Kebetulan ada beberapa keping uang dirham bersalut emas. Akan kubantu kau Abdurrahman, kau jadikan modal berdagang di Madinah. Masya Allah. Belum ada yang menyamai persaudaraan yang bangun Rasulullah sampai sekarang. Abdurrahman, di Mekah memang rumahmu banyak. Tapi setelah kamu sampai di Madinah, kamu tidak punya rumah. Coba. Kebetulan Abdurrahman, rumahku ada beberapa kamar yang kosong. Pilihlah di antara kamar-kamar itu, kau tinggallah, tidak usah kau sewa. Masya Allah, dibantu lagi tempat kediaman. Abdurrahman, di Mekah memang istrimu banyak, tapi setelah kamu sampai di Madinah, kamu tidak punya istri sudah. Kebetulan Abdurrahman, istriku 4, ambillah 1, nanti saya ceraikan. Coba bayangkan, istri juga dikasih. Tidak pernah saya dengar kejadian-kejadian begini, karena biasa saya berkunjung ke rumah teman yang kebetulan istrinya 3. Belum ada yang bilang, Ustaz Jamil, karena baru 1 istrimu saya 3, ambillah 1. Tidak ada. Ya? Luar biasa. Ya. Jadi mari senantiasa memupuk persaudaraan. Masya Allah, masjid kita ini makmurkan. Ya, makmurkan. Ramai-ramai datang ke masjid. Oleh karena itu ajak anak-anak kita. Masya Allah, saya lihat anak-anak kita tenang begitu. Beda dengan masjid-masjid lain. Oh, si Pepe Bawang. Di sini tenang. Tapi kalau anak-anak itu ribut, Pak, jangan dimarah ya. Jangan diusir.
Kadang tuh itu pengurus masjid sampai ibu komplain, kenapa tidak datang anak mulai ke masjid? Ada di situ pengurus Ustaz. Kalau main-main anak-anak, naondang anak-anak Ustaz. Akan datang, jangan diusir anak-anak. Kenapa? Musibah besar Pak. Jika anak-anak sudah tidak mau lagi datang ke masjid. Musibah. Anak-anak itu kadang-kadang main-main di masjid itu bermain-main malaikat rahmat. Itu yang tidak baik kalau bapak-bapak yang main-main di masjid. Ibu-ibu yang lari-lari di masjid, ya, jagai anak tak, ini pesan wali kota. Jagai anak tak, ya jangan selalu jagai tetangga tak. Sekarang itulah Pak, kadang-kadang di dalam salat kita berbeda ya, minta maaf di dalam salat. Takbir saja berbeda, kadang-kadang berbeda. Ada yang takbir Pak Allahu Akbar, ini posisi tangannya sejajar dengan daun telinganya, ini Imam Syafi'i. Betul. Ada yang takbir fangkibani di atas dada. Ini. Allah, jadi di dalam salat itu 2 jitak dalil Pak. 1, 2. Betul. Takbir juga biasa-biasa, umpamanya pakai hambali. Allahu Akbar, biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Tapi ada kuliah na model ki. Takbir pakai hambali na tarik. Allahu, na tarik, tidak usah. Tidak usah, biasa saja. Ada yang paling, ini keterlaluan ini. Takbirnya agak tinggi. Allahu Akbar. Ada cincinnya. Belum letak tangan 6 dalil Pak. Syafi'i 2. Allahu Akbar pas di bawah dada di atas pusat. No. Mana lagi satu Syafi'i pas di sebelah kiri agak-agak di atas jantung. Kenapa di sini? Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Tapi jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Siapa itu? Ila wahiyya qalb. Itulah yang disebut hati. Jadi yang biasa ke Bone, biasa ke Sopeng, kan kita lewat Camba Pak. Di Camba kan banyak tikungan tajam. Sebelum memasuki tikungan itu ada papan bicara tertulis hati-hati. Padahal yang melihat tikungan itu kan mata. Kenapa tidak ditulis mata-mata? Ya kan begitu. Artinya melewati tikungan itu hati kita harus tenang. Ya, hati kita harus damai. Kenapa? Kalau hati kita galau, hati kita tidak tenang, bahaya mengintip di depan. Lama maka penceramah. Selalu kuliah Jampin ke Jamberu. Baru caleg yang sarya. Ibu-ibu ini kuliah ini lain-lain jilbabnya. Jangan-jangan nak kasih ke caleg. Semua caleg kau dikasih, semua diambil. Anda je? Ya, minta maaf aku bahas sedikit karena hati itu ada 3 kategori Pak. Pertama, kalbun mayit. Hati yang sedang mati. Wah, ini bahaya. Siapa hati yang sedang mati? Adalah hati orang-orang yang tidak mau lagi mendengarkan ajaran-ajaran, ajakan-ajakan. Salatu khairum minan naum. Itu kan? Tambah tidur, Ji. Tapi minta maaf Pak. Kan saya ini pengurus IPIM, ya. IPIM. Bukan IPIM UPIM. Iya kan, nanti kau bilang ini Ustaz pengurus IPIM UPIM kapang ini. Itulah saya biasa bagi nasi itu. Jadi berapa di sini selalu buka puasa? Jangan bilang banyak, kasih jelas. Berapa orang? Nanti ada bantuan nasi dari IPIM. 100. Panasai. Ada 100, 50. Ada tong anak-anak. Iya kan anak-anak juga puasa tahu Jangan bapak-bapak. Anak-anak itu diutamakan ke puasa tonji. Tidak ada istilah puasa setengah hari, nak. Tidak ada. Jangan diajari anak-anak puasa setengah mako. Ini yang paling banyak puasa setengah mau kalau sudah azan buka mako. Tidak begitu. Tidak ada istilah puasa setengah hari. Nanti sampai besar itu najarkan juga sama cucunya. Puasa setengah hari mau. Ya, jadi saya ini pengurus IPIM Provinsi Sulawesi Selatan. IPIM itu Ikatan Persaudaraan Imam Masjid.
Itu. Jadi yang diperjuangkan itu dua aja Pak. Pertama tukang azan, kedua imam. Itu. Jadi kalau pengurus masjid itu ya, kalau mau masjid tak ini selalu ramai, perbaiki tukang azan tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kan? As-salatu khairum minan naum. Pasti bangun ki. Itu kan? Tapi pun atau saking orang tua yang ngazan, giginya tinggal 3, yang 3 juga semua sudah goyang. Bagaimana caranya Pak? Datang lagi imam. Coba imam tadi, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau as-salatu khairum minan naum, tambah tarik selimutnya, berarti hatinya sudah dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu. Jadi kalbun mayit, hati yang sedang mati. Yang kedua kalbun marid, hati yang sedang sakit. Wah, ini banyak yang kita punya ini. Banyak. Kenapa? Contoh, tetangganya beli mobil, dia beli semen. Apa nak bikin polisi tidur? Wah ini hatinya sakit ini. Hati-hati ya. Hati-hati. Namanya sakit Pak. Ibu contoh Bu. Ibu. Ini galak-galak ini ibu-ibu di Pemda ini. Ibu contoh umpamanya suami tak sakit, ya. Suami tak sakit, apapun ditawari, itu. Makanan-makanan enak, bagaimana ayam goreng, ayam panggang, makanlah Pak. Apa dia bilang? Tidak bisa turun. Kenapa? Saya sedang sakit. Itu. Pak, ini ada buah apple, ada jambu Hongkong. Tidak, saya sedang sakit. Ada lagi kue bulu cuke, kan? Ya. Ada donat, ada taripang, ada apang. Tidak, saya sedang sakit. Oh, tidak bisa. Tapi kalau bapak mau kawin lagi bisa. Oh, itu bisa. Jadi mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan, amal-amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan bertemu di lain hari, di lain waktu, di lain kesempatan, dan kemungkinan besar di lain peristiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.